Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam kelas B, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan peradaban Islam di Pulau Kalimantan. Namun sebelum membahas materi tersebut, alangkah baiknya ketika kami sebagai anggota dari kelompok 3 memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Langsung saja, berikut ini adalah anggota dari kelompok 3. Halo, perkenalkan. Perkenalkan saya. Halo, perkenalkan. Hai, perkenalkan. Hai, perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ars. Nah, udah pada tahu kan siapa saja anggota dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam kelas B, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke materi mengenai perkembangan peradaban Islam di Pulau Kalimantan. Yuk, kita bahas. Oke, di sini saya akan menunjukkan peta perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Awal masuknya Islam di Kalimantan yaitu di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin, dan selanjutnya ke Kalimantan Timur, tepatnya di kota Tenggarong, dan menuju ke atas Kalimantan Utara, tepatnya di kota Berau dan Tarakan, dan lanjut ke sisi barat Kalimantan yaitu ada di kota Sambas, Pontianak, dan Sukandana, dan ke Kalimantan Tengah yaitu Sampit dan Palangkaraya. Baik, di sini saya akan menjelaskan waktu sejarah peradaban Islam di Pulau Kalimantan. Pada abad ke-14 hingga ke-16, agama Islam masuk ke Kalimantan melalui perdagangan dan penyebaran agama oleh pedagang Arab dan Persia. Beberapa kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai dan Kerajaan Banjar mulai menerima pengaruh Islam. Namun, pada abad ini, Islam masih bersifat terbatas dan belum menjadi agama mayoritas di Pulau Kalimantan. Masuk ke abad ke-17, penyebaran Islam lebih luas dari sebelumnya. Kerajaan Banjar menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Raja Martapura dan Sultan Suryansyah sangat berperan penting dalam penyebaran Islam dan mendirikan Kesultanan Banjar pada tahun 1526. Kesultanan ini menjadi salah satu pusat kekuasaan Islam terbesar di Pulau Kalimantan. Pada abad ke-18, agama Islam semakin kuat di Kalimantan. Kesultanan Banjar menjadi pusat kekuasaan Islam yang kuat dan berpengaruh di Kalimantan. Selain itu, beberapa kerajaan lainnya seperti Kerajaan Sambas dan Kerajaan Pontianak juga mengadopsi agama Islam sebagai agama resminya. Pada abad ke-19, penyebaran agama Islam semakin meluas ke daerah-daerah pedalaman dan wilayah pesisir. Baik, saya akan menjelaskan sistem perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Perkembangan ini dilalui di wilayah Indonesia dan dipengaruhi berbagai faktor. Yang pertama adalah sejarah, yang kedua sosial dan budaya. Dan beberapa sistem yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Setelah agama Islam masuk di Kalimantan, sistem pemerintahan yang diterapkan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Pada awalnya, pemerintahan di Kalimantan didominasi oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sistem pemerintahan ini didasarkan pada prinsip agama Islam, termasuk hukum syariah dan kepemimpinannya dianggap sebagai perwakilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sistem hukum. Dalam perkembangan peradaban Islam, hukum syariah menjadi sangat penting. Hukum syariah diterapkan dalam berbagai aspek, yaitu adalah kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, dan hukum pidana. Sistem hukum ini berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas masyarakat. Yang ketiga adalah sistem pendidikan. Pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Seperti
madrasah, pesantren yang didirikan untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan memperkuat pemahaman agama. Pendidikan Islam ini di Kalimantan melibatkan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih dan sejarah Islam. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jalur penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Untuk jalur penyebaran Islam itu sendiri di Pulau Kalimantan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini merupakan salah satu jalur utama yang ditempuh untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Kalimantan. Perdagangan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam. Melalui jalur perdagangan, pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Arab, Gujarat, dan India menyebarkan agama Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat setempat. Mereka membentuk komunitas Muslim di pelabuhan-pelabuhan perdagangan seperti Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian yang kedua, jalur pendidikan. Pendidikan juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Para ulama dan pendidik Muslim datang ke Kalimantan untuk mendirikan madrasah dan pesantren. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat dan melatih generasi muda dalam memahami dan mengamalkan agama Islam itu sendiri. Jalur pendidikan ini membantu memperkuat pemahaman agama dan memperluas jangkauan penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, jalur perkawinan. Jalur perkawinan ini juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Melalui perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal, ajaran Islam dan budaya Muslim dapat diterima dengan baik oleh penduduk atau masyarakat setempat. Perkawinan ini memperluas jaringan sosial dan memperkuat ikatan antara komunikasi Muslim dan non-Muslim di Pulau Kalimantan. Dengan adanya jalur perkawinan juga ini, penduduk lokal yang awalnya tidak beragama Islam ketika menikah dengan seseorang yang beragama Islam, maka dia secara otomatis akan mempelajari dan akan masuk ke agama Islam. Kemudian yang keempat atau jalur yang terakhir yaitu jalur dakwah. Jalur dakwah ini baik melalui pengajaran langsung atau berupa tulisan atau literatur bacaan juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Kalimantan. Ulama dan cendekiawan Muslim mengajarkan ajaran Islam melalui ceramah, pengajian, dan penulisan kitab-kitab agama yang dapat dipelajari oleh seluruh masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan. Mereka juga berperan dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat setempat dalam mempraktikkan agama Islam sehingga agama Islam bisa tersebar dengan luas di Pulau Kalimantan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerajaan pada perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Nah, perkembangan peradaban Islam di Kalimantan dari segi kerajaan dapat dilihat melalui beberapa kerajaan Islam yang terdiri dan berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kerajaan yang signifikan di Kalimantan. Yang pertama ada Kerajaan Banjar. Nah, kerajaan ini terletak di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu kerajaan Islam terpenting di Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 dan menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Raja-raja Banjar memainkan peran penting dalam memperluas pengaruh Islam dengan membangun masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang kedua ada Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini terletak di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan kerajaan Islam yang berpengaruh di Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 dan mengadopsi agama Islam pada abad ke-16. Raja-raja pada kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan membangun institusi-institusi Islam di wilayah tersebut. Yang ketiga ada Kerajaan Sambas. Kerajaan ini terletak di wilayah Kalimantan Barat yang merupakan kerajaan Islam yang berperan dalam penyebaran
agama Islam di Kalimantan. Kerajaan ini juga berdiri pada abad ke-17 dan menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Raja-raja pada kerajaan ini membangun masjid-masjid dan mendukung pendidikan Islam di wilayah kerajaan Sambas ini. Dan yang terakhir ada kerajaan Pontianak. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Barat yang memiliki pengaruh besar mengenai penyebaran Islam yang signifikan. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-18 dan menjadi pusat perdagangan serta penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, raja-raja pada kerajaan ini membangun masjid-masjid dan mendukung pendidikan Islam di wilayah tersebut. Sekian dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang tokoh yang ada dalam perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Ada 6 tokoh yang ada dalam perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Yang pertama yaitu Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Ia memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu Pangeran Samudra. Pangeran Samudra adalah seorang ulama dan penyebar agama Islam di Kalimantan pada abad ke-17. Beliau berperan penting dalam mengislamkan suku Dayak di Kalimantan. Yang ketiga yaitu Syekh Abdul Qadir. Meskipun tokoh ini tidak berasal dari Kalimantan, namun pengaruh ajaran dan pemikirannya sangat kuat di Kalimantan. Tokoh ini merupakan seorang ulama terkenal dari Irak. Ajaran-ajarannya telah mempengaruhi banyak tokoh dan masyarakat Muslim di Kalimantan. Keempat yaitu Datuk R.I. Bandang. Datuk R.I. Bandang adalah seorang murid dari Sunan Giri, salah satu wali Sango yang berperan besar dalam Islamiyah Jawa. Ia datang ke Kalimantan pada abad ke-16 dan berdakwah di wilayah Kutai, Pasir, Berau, dan Bulungan. Ia juga membantu mendirikan Kerajaan Kutai Kartanegara yang beragama Islam. Yang kelima yaitu Syekh Muhammad Arsyad. Beliau ini adalah seorang ulama terkenal dari Kalimantan Selatan pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai penyebar agama Islam yang gigih dan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan Islam di Kalimantan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Idris Shah. Sultan Muhammad Idris Shah adalah sultan pada Kesultanan Banjar yang memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Kalimantan pada abad ke-16. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang perkembangan peradaban Islam di Kalimantan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.